Halo pemirsa, Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara dalam kasus pengadaan laptop Chromebook. Meski angka hukumannya lebih rendah dari tuntutan, namun besarnya denda dan uang pengganti yang harus dibayar tak terelakkan. Usai palu diketuk, apakah putusan ini menjadi akhir perkara atau justru awal babak hukum berikutnya? Bersama saya Raisa Radia, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim divonis pidana 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dalam sidang vonis yang digelar hari ini, hakim menyatakan Nadiem Makarim terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dakwaan jaksa. Selain pidana penjara 10 tahun, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 190 hari. Tak sampai di situ, Nadiem juga dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sejumlah 809 miliar rupiah, subsidiar 5 tahun penjara. Sebelumnya Nadiem dituntut 18 tahun penjara atas perkara yang menjeratnya. Nadiem juga dituntut membayar uang pengganti dengan total 5,6 triliun rupiah. Terdakwa pada lapis kebijakan strategis, Yuristan menimbang bahwa sebelum majelis hakim melanjutkan pada pertimbangan Anwar Makarim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut. 3. Menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 5. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dan dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. 6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar 809.597.125.000 rupiah dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun. Menanggapi vonis yang dijatuhkan kepadanya, Nadiem Makarim menyatakan akan mengajukan banding. Nadiem juga menyebut dirinya divonis dengan fakta-fakta yang tidak masuk akal. Kita menanyakan pertanyaan sangat besar kepada sistem hukum kita. Kita menanyakan apakah kebenaran, apakah keadilan masih ada artinya. Dan hari ini terjawab. Semua fakta-fakta pengadilan diabaikan. Saya divonis 10 tahun plus 5 tahun, jadinya 15 tahun. Saya divonis dengan fakta-fakta yang sangat tidak masuk akal. Saya mendengarkan para hakim-hakim berbicara, tapi keempat hakim yang memvonis saya 10 tahun bersalah
itu tidak bisa melihat saya ke mata saya langsung. Tidak ada satupun dari mereka yang ingin melihat langsung ke mata saya, karena saya tahu isi hati mereka. Mereka tahu saya tidak bersalah. Saya telah berjuang selama 1 tahun ini untuk membuka semua kejujuran yang telah kami lakukan. Semua niat baik yang telah saya dan tim saya lakukan di masa kementerian sudah kita jelaskan. Tapi seolah-olah tidak ada artinya. Mana keadilan? Saya tentunya akan terus berjuang demi anak-anak saya, demi keluarga saya, demi seluruh negara Indonesia yang saya masih cintai. Saya akan berjuang. Saya akan segera melaksanakan naik banding untuk berjuang demi kebenaran, demi anak-anak muda, demi profesional yang di luar sana, demi semua orang jujur yang dikriminalisasi. Saya tidak akan berhenti. Mohon doa, mohon dukungan, mohon suara Anda, dan mohon keberanian Anda. Di luar gedung Pengadilan Tipikor, massa yang terdiri dari pengemudi ojek online menggelar unjuk rasa sejak pagi. Massa menuntut keadilan dalam kasus korupsi yang menjerat Nadiem Makarim. Mengenakan jaket ojek online dan membawa spanduk berisi berbagai pesan, massa berorasi menuntut keadilan untuk Nadiem Makarim. Massa menggelar aksi di bawah pengawasan aparat keamanan. Nadiem divonis 10 tahun penjara dan denda 1 triliun rupiah oleh Pengadilan Tipikor usai terbukti dan bersalah dalam kasus korupsi laptop Chromebook. Sebelum menjalani sidang vonis, Nadiem sempat menemui massa ojol yang datang untuk memberi dukungan kepada mantan bos Gojek tersebut. Nadiem terlihat tak kuasa menahan air mata ketika puluhan pengemudi ojek online mendoakan dan memberikan semangat untuknya. Nadiem pun menyempatkan diri menandatangani jaket Gojek milik massa. Massa juga memeluk dan menjabat tangan Nadiem sebagai bentuk dukungan. Nadiem mengaku bersyukur dan tak merasa sendirian ketika selama proses persidangan dengan banyaknya dukungan yang mengalir. Kita beralih ke kasus lain. Pemirsa, hari ini sidang pra-peradilan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo dengan tersangka Roy Suryo kembali digelar. Setelah sidang perdana kemarin, hari ini sidang kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang mengagendakan mendengarkan tanggapan dari termohon Polda Metro Jaya. Polda Metro meminta hakim menolak seluruh gugatan Roy Suryo karena menganggap gugatannya tak berdasar. Tidak ada hoax bahwa yang dimohonkan buktikan. Siap. Oke, ya ini kuasa-kuasa hukum saya ya. Oke, siap. Roy Suryo meminta Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus penangkapannya tidak sah dan melawan hukum. Roy nanti akan memutar rekaman video penangkapannya di ruang sidang. Oke, tapi tiba-tiba para penyidik itu langsung masuk, langsung naik, bahkan langsung masuk kamar tidur. Tersangka kasus tudingan dugaan ijazah palsu Jokowi Roy Suryo menggugah pra-peradilan Polda Metro Jaya terkait sah atau tidaknya penangkapannya. Sidang perdana pra-peradilan Senin pagi membacakan 4 permohonan pra-peradilan oleh Roy Suryo, yaitu menguji keabsahan penangkapan, upaya penahanan, penggeledahan serta status pencelakaan Roy Suryo. Roy Suryo sebagai pemohon menilai penangkapan, penahanan dan penggeledahannya melanggar hak asasi manusia serta melanggar hukum. Mengantisipasi andai kata tiba-tiba ada upaya untuk melakukan backdate. Jadi mereka dikirimi surat kemudian ditanggal mundur. Ya, sudah. Mereka sudah bilang RT/RW-nya nggak akan dan tidak akan mau menandatangani backdate-nya. Yang kedua adalah soal satpam. Ya, satpam betul memang satpam diajak, tapi satpam ada 2 satpam yang digelandang ke rumah saya, digelandang.
ya. Jadi artinya hanya ditunjuk surat kemudian diajak. Roy Suryo juga akan membuka rekaman video penangkapannya di sidang pra-peradilan. Akan minta kepada pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan kami fasilitas berupa layar, sehingga video-video yang menggambarkan proses penangkapan, penahanan, terutama penangkapan di rumah kediamannya Mas Roy, itu akhirnya nanti kami buka kepada publik. Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap Polda Metro Jaya Jumat 19 Juni. Karena kondisi kesehatannya menurun, maka Kejaksaan mengabulkan penangguhan penahanan Roy dan Tifa. Hakim juga menargetkan akan membacakan putusan pada tanggal 7 Juli 2026. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Rismon Sianipar menyebut sidang pra-peradilan Roy Suryo untuk mengulur sidang fitnah ijazah. Tudingan Rismon ditangkis Abdul Ghafur Sangaji. Pengacara Roy itu menyebut sidang memang baru bisa dimulai jika pra-peradilan sudah selesai. Tersangka fitnah ijazah Jokowi Roy Suryo telah jalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tak terima telah ditangkap, digeledah hingga ditahan, mantan Menpora ini menggugat Polda Metro Jaya. Tindakan Roy Suryo pilih jalur sidang pra-peradilan diprotes mantan tersangka fitnah ijazah Jokowi Rismon Sianipar dan pengacaranya Jahmada Girsang. Keduanya menyebut tindakan Roy hanya akal bulus saja untuk mengulur waktu demi menghindari persidangan kasus fitnah ijazah. Setelah pra-peradilan ini, pra-peradilan lagi, yang lain. Bagaimana ini perpanjangan nanti kalau mereka pra-peradilan lagi hanya untuk mengulur-ngulur, ya, sehingga sidang pokok perkara nanti tidak jadi-jadi. Itu menandakan bahwa mereka menghadapi sidang pidananya tidak percaya diri. Kalau tadi dikatakan 99,9% itu ijazah Pak Jokowi palsu menurut Roy Suryo, kalau saya katakan 99,9% praktik mereka kalah. Protes Rismon dan pengacaranya ditangkis kuasa hukum Roy Suryo Abdul Ghafur Sangaji. Menurut Ghafur, sesuai ketentuan hukum, persidangan kasus fitnah ijazah baru bisa dimulai jika peradilan sudah selesai. Kami tidak mengulur-ngulur waktu untuk proses pemeriksa atau proses persidangan pokok perkara ijazah palsu Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kami tidak mengulur waktu karena memang ketentuan hukum acara pidana berdasarkan pasal 163 huruf E KUHP yang baru terhadap permohonan pra-peradilan, maka harus menunggu putusan pra-peradilan. Jadi, memang ketentuan hukum acara pidananya begitu. Ini hukum negara yang saat ini berlaku. Dan ini adalah hukum acara pidana terbaru, sehingga saya kira semua orang harus menghormati. Jumat 19 Juni, dua tersangka fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo dan Dr. Tifa, ditangkap Polda Metro Jaya. Roy berdalih penangkapan dirinya melanggar prosedur, bahkan menurutnya mirip menangkap teroris. Tak terima, Roy ajukan sidang pra-peradilan menuntut Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeksekusi apartemen milik Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Eksekusi tersebut dilakukan usai Dr. Tifa tak mampu membayar hutang senilai 223 gram emas. Usai gagal bayar kasus hutang piutang dengan seorang wanita bernama Sofia, apartemen milik Dr. Tifa di kawasan Tebet, Jakarta Selatan akhirnya disita jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin siang. Eksekusi unit apartemen di lantai 26 tersebut dilakukan usai Dr. Tifa tidak dapat membayar utang sebesar 145 juta rupiah yang telah dikonversi menjadi emas seberat 223 gram. Kejadian bermula saat Dr. Tifa dan Sofia Natali berkenalan di sebuah multi-level marketing obat herbal tahun 2014 silam. Namun tiba-tiba pada tahun 2019, Dr. Tifa meminjam uang sebesar 50 juta rupiah. Berjalan dengan waktu selama 1 tahun itu uang yang udah saya transfer ke dia sekitar 145 juta. Tanpa ada perjanjian apa-apa antara saya dengan dia, cuman hanya kepercayaan aja ya. Dan kemudian di 4,5 tahun kemudian baru saya bikin perjanjian sama dia. Dan dia minta nyicil selama 12 bulan dari isi perjanjian itu. Tapi sampai akhir jatuh tempo tidak
dia one prestasi ya. Ya kemudian barulah saya akhirnya menghayal kuasa hukum untuk menyelesaikan prosesnya. Selama proses sita aset dilakukan, tim jurusita tidak bertemu dengan Dr. Tifa, namun hanya bisa bertemu anak dari Dr. Tifa yang menandatangani beberapa dokumen. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, Anyus melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa di Treskrimum Polda Metro Jaya memeriksa selebritas Karin Novilda atau Awkarin sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan agen perjalanan umroh Hanania Group. Makasih ya. Makasih banyak ya. Awkarin datang ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya didampingi kuasa hukumnya pada Senin pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Awkarin diperiksa selama lebih kurang 3 jam dan dicecar 33 pertanyaan. Dalam agenda pemeriksaan tersebut, Awkarin menjelaskan perihal kerjasamanya dengan pihak Hanania Travel. Awkarin mengaku menerima uang saku selama perjalanan umroh sebesar 10 juta rupiah, namun sudah dikembalikan ke penyidik. Kami bekerja sama itu sekitar 2 tahun yang lalu dan mungkin kita nggak tahu pastinya seperti apa, itu penyidik yang tahu untuk aliran dana atau apapun yang digunakan pada saat waktu kami di-endorse atau barter pada saat waktu 2024 ke silam, itu adakah aliran dana atau apapun itu, apakah uang segala macam itu untuk endorse kita dari jemaah atau apapun itu, kami tidak tahu menahu dan lebih baiknya kita ikut dan kawal aja kasus ini, kita percayakan pihak kepolisian aja. Sebelumnya sejumlah influencer juga diperiksa Polda Metro Jaya terkait kasus tersebut. Mulai Keno Angelo, komika Pras Teguh, Paula Verhoeven, hingga pasangan Aliyah Mas Said dan Torik Halilintar, Dara Arafah hingga Davina Karamoy. Polda Metro Jaya sendiri telah menetapkan bos Hanania Travel Ahmad Syah Farhan atau ASF sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh. Ia dijerat pasal dugaan penipuan dan atau penggelapan dan atau tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Pertahanan akhirnya mengubah kurikulum program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Latihan yang awalnya merupakan latihan dasar militer untuk calon manajer koperasi desa berubah menjadi latihan bela negara dan manajerial. Perubahan kurikulum diterapkan menyusul evaluasi penyelenggaraan program. Para peserta program SPPI kini lebih banyak mengikuti materi kepemimpinan, disiplin, kerjasama, wawasan kebangsaan, dan manajerial. Hal ini sebagai bekal menjadi calon pengelola koperasi desa, kelurahan, dan kampung nelayan Merah Putih. Kemenhan juga membantah adanya pelatihan militeristik dalam program ini. Kegiatan fisik yang diberikan hanya berupa latihan dasar kedisiplinan. Militeristik itu tidak ada, yang ada hanya pelatihan kedisiplinan. Jadi sudah biasa bagi seorang siswa kalau di tempat pendidikan ini pagi bangun pagi, setelah selesai ibadah menunggu apel latihan baris berbaris. Itu yang melatih kedisiplinan dari situ, melatih kekompakan dengan seluruhnya. Terkait tadi disampaikan kegiatan militeristik tadi, saya bisa pastikan bahwa itu tidak ada di lembaga pendidikan ini. Jadi sejak awal para siswa itu datang di Pusdikes, sudah semuanya kita laksanakan pemeriksaan kesehatan awal. Dari situ kita sudah mulai menandai mereka-mereka yang punya perhatian khusus atau penyakit-penyakit tertentu yang masih memerlukan pendampingan. Jadi sejak awal sudah kita beri tanda dan sudah kita melekatkan personil kesehatan di tiap-tiap kelas yang ada di mereka. Kami aktif. Tiap pagi para dokter masuk ke dalam bara. Kemudian kami tugaskan juga mereka mengecek tentang gizi yang diberikan kepada seluruh siswa. Kebersihan menjadi tanggung jawab dan satsis dalam saat ini. Dan tiap malam, tiap hari kami evaluasi kegiatan tiap hari. Dan alasan ikutnya karena kan kita udah menjalani tes ya. Sudah beberapa tahap dari tes dari awal kita lakukan. Nah kemarin itu kan udah dinyatakan lulus. Nah kalau dinyatakan lulus kan nanti tinggal mengikuti laksar mil seperti itu. Karena kita udah dinyatakan lulus, makanya kita tetap mengikuti laksar mil ini. Dan ketika kita sampai di sini kita langsung mengkonfirmasi bagaimana keadaan fisik dari kami.
Tidak, untuk seluruh peserta. Misalnya setiap hari ada, setiap pagi mulai dari kita apel pagi, itu selalu nanti pembina kan nanya dulu siapa yang ada keluhan. Nah, kalau misalnya ngerasa badannya kurang fit, nanti disuruh bergeser, kemudian nanti akan diajak ngecek. Sementara itu, Menteri HAM mendorong evaluasi Latsarmil setelah 5 calon manajer Kopdes meninggal dunia. Natalius Pigai bahkan mengatakan pelatihan untuk membentuk mental tidak harus diisi dengan sistem militer dan angkat senjata. Sementara menurut Wakil Menteri Sekretaris Negara, ia mengatakan hal yang lain dari hal tersebut. Seperti semi militer atau milit sekolah-sekolah pendidikan dasar militer, saya pikir itu tidak terlalu penting karena gereja Katolik, maaf ya, gereja Katolik 2000 tahun bertahan ini karena dia menerapkan komando sistem bersifat militer, disiplin, cekatan, tanggung jawab, cepat, objektif, imparsial, jujur, adil. Itu dia sistem organisasinya, sistemnya seperti sistem militer. Nah, itu sebenarnya bukan militernya, bukan pelatihan militernya, bukan angkat senjatanya, bukan untuk mau perang. Sementara itu, pemirsa, Wamensesnek Yuri Ardiantoro menyebut pemerintah menampung masukan terkait pelatihan manajer Kopdes. Namun program akan tetap berjalan. Akan mengambil langkah-langkah perbaikan di dalam proses pendidikan dan pelatihan manajer Koperasi Merah Putih, dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih menjadi lebih baik. Jadi, tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Koperasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim divonis pidana 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap di Sindo Sore. Terima kasih, masih di Sindo Sore. Pemirsa, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim divonis pidana 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dalam sidang vonis yang digelar hari ini, hakim menyatakan Nadiem Makarim terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dakwaan jaksa. Selain pidana penjara 10 tahun, majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah. Dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 190 hari. Tak sampai di situ, Nadiem juga dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sejumlah 809 miliar rupiah subsidi 5 tahun penjara. Sebelumnya, Nadiem dituntut 18 tahun penjara atas perkara yang menjeratnya. Nadiem juga dituntut membayar uang pengganti dengan total 5,6 triliun. Kepada Direktur Jenderal membentuk satu rangkaian lengkap dari kebijakan strategis hingga pelaksanaan. Terdakwa Nadiem Anwar Makarim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut. 3. Menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 5.
menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dan dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. 6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar 809.597.125.000 rupiah dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun. Setelah melalui proses persidangan panjang dan sorotan publik yang tinggi, Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan vonis kepada Nadiem Makarim dalam perkara pengadaan Chromebook. Meski pidana penjara yang dijatuhkan lebih rendah dari tuntutan jaksa, besarnya kewajiban pembayaran dan ancaman penyitaan aset membuat perhatian bergeser ke pertimbangan hukum hakim dan langkah berikutnya dari para pihak. Dan untuk membahas lengkapnya lebih lanjut, telah bergabung bersama kami kuasa hukum Nadiem Makarim, Ari Yusuf Amir, dan juga pakar hukum pidana Heri Firmansyah. Selamat sore Pak Ari Yusuf dan Pak Heri. Selamat sore. Ya, saya ke Pak Ari Yusuf terlebih dahulu. Pak Ari, bagaimana respon tim kuasa hukum setelah mendengar putusan hakim pada sidang vonis tadi? Ya, tentunya kita kecewa ya terhadap putusan tersebut. Tetapi dasar kecewaan itu sebetulnya tidak terlampau mendasar kalau seandainya putusan tersebut bisa menjelaskan tentang kenapa Nadiem itu dihukum. Itu menjadi persoalan. Kalau ini secara profesional dan memang secara jelas dasar-dasarnya itu kuat, kami memaklumi proses itu, harus kita akui. Tetapi yang kita sayangkan adalah hakim dalam membuat putusan tersebut tidak mendasarkan dari fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dalam persidangan. Itu yang kita sayangkan. Karena banyak sekali kami sudah mencatat beberapa fakta-fakta yang menurut hakim tidak ada, tapi faktanya di persidangan fakta-fakta itu ada gitu, dan seharusnya hal ini menjadi pertimbangan bagi hakimnya. Lalu yang kedua yang kita sesalkan juga terhadap putusan tersebut, pemahaman. Kalau kemarin kami melihat hanya pemahaman rekan-rekan jaksa penuntut umum tentang hukum investasi, tentang hukum korporasi yang belum menguasai perkembangan terhadap hukum-hukum tersebut, ternyata pada hari ini kami mendapatkan hakim pun sama, tidak memahami tentang misalnya aksi-aksi korporasi yang biasa yang dianggap dalam dunia saham, dunia bisnis itu hal yang biasa, pengalihan saham segala macam, tapi ini menjadi suatu tindak pidana. Itu yang hal yang kita sesalkan. Ya Pak Ari, tapi kan ini vonis yang dijatuhkan sebenarnya lebih rendah ya dari tuntutan jaksa. Apa tim kuasa hukum melihat ada bagian pembelaan yang diterima oleh majelis? Iya, kalau kita lihat tadi kan ada dakwaan primer kita dianggap bahwa itu dibebaskan, dakwaan primernya tidak terbukti. Nah, ini dakwaannya masuknya ke dakwaan subsidiar. Dalam dakwaan subsidiar inilah yang dianggap oleh hakim terbukti. Bagi kita tidak persoalan dia bisa kalau dikatakan terbukti, tapi tolong alasannya yang kuat. Misalnya dikatakan begini, dalam dakwaan subsidiar itu dikatakan bahwa seakan-akan kerjasamanya Google itu dengan pengadaan Chromebook ini adalah menguntungkan pihak Google, ya, menguntungkan pihak Google. Dengan Nadiem punya kuasa sebagai menteri. Pertanyaannya, kenapa Google tidak pernah diperiksa oleh jaksa sejak awal? Bahkan ketika Google kami hadirkan di persidangan, malah jaksa yang menolak, gitu. Nah, kemarin dalam persidangan terbuktilah bahwa yang dilakukan Google dengan Nadiem itu adalah aksi korporasi biasa. Misalnya begini, Google investasi ke PT Gojek, ya, di mana Nadiem waktu itu sebagai CEO-nya, itu jauh sebelum Nadiem sebagai menteri. Ketika Nadiem sebagai menteri, dia sudah mengundurkan diri dari PT Gojek. Dia tidak punya kewenangan apapun di PT Gojek sama sekali. Bahkan terbukti juga di persidangan bahwa tidak pernah ada cawe-cawe Nadiem di
PT Gojek tersebut karena dia pemegang saham mayoritas dan dia bukan sebagai siapa-siapa di sana. Lalu ketika pada waktu itu Google meningkatkan sahamnya, dianggaplah ini adalah kepentingan. Nah, pertanyaannya, apakah peningkatan sahamnya Google di PT Gojek ini aksi korporasi biasa atau kepentingan? Ini yang harusnya sebetulnya dijelaskan secara lebih rinci gitu. Tapi sayangnya ini tidak bisa dijelaskan secara baik. Hanya diasumsikan bahwa seakan-akan ini hanyalah kepentingan. Itu yang kita juga sesalkan. Ini membawa presiden apa? Presiden yang buruk kepada pejabat-pejabat negara kita yang berasal dari pihak swasta. Ya, karena kenapa? Pihak-pihak swasta itu kan tentunya sebelum menjadi menteri atau sebelum menjadi pejabat, mereka kan punya usaha tuh, punya usaha, punya kegiatan. Nah, ketika mereka menjadi menteri nanti, maka semua pihak-pihak yang pernah, ini yang pernah ya, yang pernah berhubungan dengan dia, maka tidak boleh lagi berhubungan dengan kementerian yang dia kelola. Ini juga menjadi aneh, karena memang yang tidak boleh itu kalau terjadinya konflik kepentingan. Tapi kalau bisnis biasa yang tidak ada konflik kepentingan, tidak ada niat jahat di sana, ya sah-sah saja itu secara hukumnya. Itu juga menjadi presiden yang bagi menteri-menteri kita yang ke depan juga menjadi harus lebih hati-hati. Seperti itu. Pak Hari, ini kan meski untuk hukuman pidananya ini lebih rendah ya dari tuntutan jaksa, ini kewajiban pembayaran baik denda dan juga uang pengganti kan sangat besar dan diberi jangka waktu untuk membayar 1 bulan atau mekanisme penyitaan aset. Bagaimana Anda membaca pertimbangan hakim di titik tersebut? Nah, ini juga satu keganjilan ya, nanti bisa ditanyakan kepada pakar hukum pidana. Jadi uang pengganti yang kita pahami, uang pengganti itu adalah uang yang bisa dibuktikan bahwa uang itu mengalir kepada si terdakwa dan dinikmati oleh terdakwa. Itu diatur oleh undang-undang. Maka dia harus dikenakanlah uang pengganti. Nah, anehnya di putusan tersebut ya, hakim mengakui bahwa terdakwa tidak mendapatkan aliran dana apapun dan tidak menikmati aliran dana apapun. Ini baik hakim yang menghukum maupun hakim yang dissenting opinion mengakui dua-duanya tuh bahwa tidak ada aliran dana ke Nadiem. Lalu kalau tidak ada aliran dana ke Nadiem, untuk apa uang pengganti? Gitu loh. Jadi kontradiktif nih antara uang pengganti dengan yang disebutkan. Jadi dalam putusan tersebut Nadiem itu tidak ada aliran dana, hanya dianggap dia menguntungkan Google, hanya sebatas itu. Baik. Saya ke Pak Heri Firmansyah sekarang. Pak Heri, bagaimana tanggapan terkait dengan vonis Nadiem hari ini? 10 tahun mungkin memang lebih rendah dari tuntutan jaksa, namun ada denda dan juga uang pengganti yang harus dibayar yang jumlahnya ini sangat besar. Bagaimana Anda membaca pertimbangan hakim dalam hal ini? Apakah memang besarnya uang pengganti ini dapat dibaca sebagai pesan hukum yang berbeda dari lamanya pidana badan, pidana fisik? Ya, tentunya melihat dari perspektif putusan ini bisa beragam ya. Apalagi dari sisinya kubunya Pak Nadiem Makarim dan juga dari sisi jaksa. Yang pasti kalau di bawah 2/3 tuntutan, biasanya jaksa akan melakukan banding. Tapi akan kita lihat berapa minggu ke depannya apa sikap dari jaksa penuntut umum maupun kubunya Pak Nadiem Makarim lewat Bang Ari Yusuf Amir nanti ya, yang akan menentukan nanti. Tapi dalam konteks bahwa pertimbangan hukum hakim itu memang harus diperhatikan sebelum melihat putusan. Amar putusan itu menjadi penting karena harusnya putusan itu mengarah pada amar putusan pertimbangannya tadi. Jadi kalau ada yang tidak dipertimbangkan kemudian diputuskan, itu tentu akan menjadi logika berpikir yang aneh ya, yang lompat-lompat lah kalau kita bicara cara berpikirnya demikian. Nah, bicara dalam konteks pidana pengganti, memang karena ada menggunakan ketentuan pasal 18 ya, kalau saya nggak salah ya, Undang-Undang Tipikor 3199/20 tahun 2001. Dan besarnya tadi, mungkin kesepakatannya adalah bahwa ini ada irisan terkait dengan istilahnya instrumenta delicti dan corpora delicti. Apakah dia alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan atau barang dari hasil kejahatan? Nah, ini kan sebenarnya yang harusnya bisa dapat dibuktikan. Beban pembuktiannya menurut saya akhirnya jadi kembali kepada kedua pihak ya, tidak hanya satu pihak ya, baik dari jaksa penuntut umum maupun dari pihak Pak Nadiem yang mengatakan ini nggak ada kaitannya dengan kejahatan tindak pidana yang dituduhkan. Nah, maka besarannya tadi, karena ini bicara pidana adalah kebenaran material, ya tentu harus ada ukurannya tadi kan, apakah memang yang dikatakan itu sesuai dengan fakta, sesuai dengan bukti atau tidak. Karena bicara sistem peradilan pidana kan pada ujungnya tadi kita akan bicara pada kebenaran material yang akan dalam konteks ini harus bisa dibuktikan.
Nah, perdebatan tentang bukti membuktikan tadi kemarin sebenarnya sudah coba untuk dielaborasi lebih jauh ya. Bahkan ada pendekatan dengan menggunakan istilah ini adalah sebenarnya lebih condong ke hukum investasi, hukum korporasi, bukan kepada pendekatan hukum pidana misalnya. Tapi ternyata hakim secara umum ya, ada hakim ini membaca 4 diantaranya menyatakan bersalah, 1 dissenting opinion. Nah, dissenting ini kan bisa jadi darah segar juga ya untuk mengajukan upaya hukum banding. Tapi di sisi yang lain ya, kalau kita melihat dari putusan ini juga berhak pikir ulang juga ya Pak Nadiem ya, karena dari tuntutan 18 ya kan, kalau saya nggak salah 18 tahun kemudian jadi 10 tahun dalam putusan, upaya hukum banding nanti juga tidak menggaranti ya, bisa saja lebih berat, tapi kalau optimis bisa saja lebih ringan. Nah, maka itu tadi saya katakan strategi untuk menyatakan banding atau tidak pun menjadi konteks yang penting dihadapi oleh Pak Nadiem ke depan. Tapi kalau melihat dari konteks bahwa putusan ini dianggap terlalu tinggi karena 2 digit tadi ya, karena ini masih bentuknya angka kan, 2 digit, ya harusnya fight terus sampai kepada upaya hukum terakhir. Walaupun asas hukum pidana kita mengatakan res judicata pro veritate habetur ya, putusan hakim dianggap benar selama belum ada putusan pengadilan tingkat di atasnya mengkoreksi hal itu. Nah, ini yang tentu akan jadi skenario ke depan yang perlu dipertimbangkan berkaitan dengan amar putusan hakim tadi itu, terutama pada bagian pertimbangan hukumnya. Menurut saya begitu ya, Mbak ya. Nah, Pak Heri, tapi seberapa lazim sebenarnya putusan dengan kombinasi penjara yang lebih rendah tapi konsekuensi finansialnya tetap besar? Seberapa lazim atau seberapa sering ini terjadi? Nah, sebenarnya ini kita bicara tentang logika atau rasionalitas pemidanaan ya. Ini yang sebenarnya agak sulit karena tidak ada pakemnya menurut saya. Kalau kita bicara buis teori kan enak ya, teori pembuktian itu jelas dia, 2 alat bukti, ada kesalahan dan lain sebagainya. Tapi ketika bicara dalam konteks pembebanan pidana pengganti, ini kan harusnya linear dengan dakwaan dari tuntutan sampai pada putusan. Terutama kalau kita bicara sebelum masuk kepada putusan ada tuntutan kan pasti bicaranya berdasarkan fakta persidangan. Nah, fakta persidangannya bunyi nggak itu? Ya, ada nggak tadi mungkin salah satunya aliran dana atau bentuk lain? Karena kalau saya lihat ketika ini diketok dianggap mungkin suaranya tidak bulat, ada tidak transparan, kemudian ada konflik of interest. Nah, penerjemahan konflik of interest sendiri memang harus duduk dia sehingga tidak bicara tentang subjektivitas ya, karena bicara dalam konteks ini konflik of interest itu penerjemahannya agak sulit Mbak dalam praktiknya. Nah, ini kan berakibat pada keputusan yang digulirkan terkait dengan proyek Chromebook yang diambil pilihannya oleh Pak Nadiem kan. Nah, jadi sedangkan jaksa penuntut umum mungkin membangunnya narasi dari awal ini proyek yang pernah digulirkan kemudian dianggap cacat, nggak bisa dilaksanakan, kemudian dilaksanakan. Nah, ini kan pertimbangan semacam ini pun akan ya secara langsung atau tidak berkaitan dengan hitungan dari nilai taksiran kerugian tadi. Maka kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian menetapkan lembaga satu-satu yang berhak menentukan kerugian negara itu adalah BPK. Menurut saya itu adalah salah satu hal yang mendasar yang perlu kita perhatikan dalam konteks pembuktian di tindak pidana korupsi. Nah, ini juga yang harusnya ada memberikan kepastian hukum bagi pembelaan seseorang di ranah persidangan. Itu juga patut diperhatikan Mbak. Sayangnya kadang di putusan Mahkamah Konstitusi dalam banyak praktik kadang digunakan, kadang tidak digunakan. Sayangnya di Indonesia ini bagi yang menguntungkan mereka gunakan, bagi yang tidak menguntungkan mereka tidak gunakan. Jadi kita nggak punya pakem yang pasti gitu, yang jelas secara kepastian hukum. Model apa yang kita pakai dalam konteks pembuktian di sistem peradilan pidana. Nah, ini saya rasa perlu ada satu kesatuan sehingga kalaupun bertarung, sama-sama bertarung fair trial dia, sama-sama punya porsi yang sama ya, terlepas dari siapapun yang nanti akan diuntungkan atau dimenangkan dalam bunyi putusan akhirnya. Itu Mbak mungkin tanggapan saya. Saya kembali ke Pak Ari Yusuf. Pak, bagian mana dari amar putusan atau pertimbangan hakim di sidang vonis tadi yang menurut Anda dan tim dan juga klien Anda keliru atau perlu dipahami publik secara utuh ini? Ya, terima kasih. Apa yang disampaikan Pak Heri tadi benar sekali ya, jadi analisanya tepat sekali. Jadi kaitan dengan yang pertimbangan dalam putusan
Pertama kita melihat ya, hakim mungkin lupa bahwa kita mengamati semua proses persidangan ini dengan rapi, dengan baik, dengan rekaman lengkap dan segala macam. Sehingga kita bisa langsung mengetahui bahwa tadi hakim mayoritas pertimbangannya mengcopy paste terhadap repliknya jaksa. Itu juga yang kita sesalkan. Jadi dia tidak membuat pertimbangan sendiri tapi mengcopy langsung dari repliknya jaksa. Di sana jaksa mengandalkan saksi-saksi yang terbukti mereka menerima uang. Jadi banyak sekali saksi-saksi yang menerima uang tapi tidak dijadikan tersangka. Saksi-saksi inilah yang dijadikan oleh jaksa sebagai alat untuk memberikan persetujuan bahwa Nadiem ini menyalahgunakan wewenang. Gitu. Semuanya saksi-saksi ini menerima uang yang menjelaskan seperti itu. Nah, itu dikutip secara utuh oleh hakim. Hakim lupa bahwa kami juga menghadirkan saksi-saksi yang lain yang tidak menerima uang tentunya, tapi tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Hanya saksi-saksi yang menerima uang. Kita tahulah saksi-saksi yang menerima uang lalu mereka tidak dijadikan tersangka, ya bagaimanalah. Tentunya mereka ada komitmen, ada apa, bagaimana, sehingga mereka memberikan keterangan seperti itu bahwa seakan-akan Nadiem melanggar dalam proses tersebut. Nah, tetapi saksi-saksi dan fakta-fakta yang kami hadirkan di persidangan menunjukkan semua yang dilakukan oleh Nadiem itu sesuai dengan prosedur. Misalnya ya, pada waktu itu hakim mempersalahkan Nadiem karena dia membentuk tim ahli yang cukup banyak. Jadi membentuk tim ahli ini juga disalahkan oleh hakim. Bayangkan kalau seandainya pada waktu itu tidak ada tim ahli IT, karena ini kan bidang tertentu ya, dibutuhkan kemampuan khusus untuk melakukan digitalisasi pendidikan, maka diperlukan tim ahli. Sehingga banyak sekali pada waktu itu dihasilkan modul-modul yang bisa pembelajaran jarak jauh. Kita jangan lupa, pada waktu Nadiem menjadi menteri, terjadi peristiwa COVID, bencana COVID ke kita. Bayangkan kalau tidak percepatan digitalisasi kita, maka tidak ada pembelajaran jarak jauh pada waktu itu. Nah, siapa yang membuat formulasi pembelajaran jarak jauh ini? Tim-tim ahli yang diangkat oleh Nadiem, yang orang-orang swasta yang memang pada waktu itu punya kepentingan untuk mengabdi kepada negara ini. Itu disalahkan oleh hakim, karena menurut hakim itulah salah satu mens rea-nya loh. Bagaimana mengangkat tim ahli itu juga satu mens rea untuk niat jahat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kaitan dengan hakim mengatakan bahwa tidak ada surat jaminan mutlak tidak dijadikan sebagai bukti. Loh, kita punya rekaman persidangannya. Tadi yang sudah saya sampaikan juga bahwa saksi kita, ketua LKPP dan 6 atau 7 vendor mengatakan semua dalam persidangan ada surat jaminan mutlak. Apabila kemahalan harga, maka wajib vendor-vendor itu mengembalikan. Itu diakui oleh LKPP sebagai pihak yang melakukan lelang terhadap pengadaan laptop dan vendor-vendor yang mengikuti lelang tersebut. Tapi bukti tersebut dipegang oleh jaksa, bukan dipegang oleh kita. Lalu kita mintalah di persidangan agar itu dihadirkan. Tetapi sampai akhir persidangan tidak bisa dihadirkan oleh jaksa. Tapi bahwa fakta bahwa ada surat jaminan itu sudah bicara di sana. Mungkin nanti Pak Heri bisa menjelaskan bahwa itu sudahlah merupakan satu fakta persidangan, bahwa itu ada surat jaminan tentang kemahalan. Lalu juga hakim menjelaskan bahwa BPKP melakukan verifikasi ke lapangan. Nah, ini lagi memanipulasi fakta persidangan, karena BPKP sendiri di persidangan tidak pernah mengatakan itu. Memang faktanya memang dia tidak pernah melakukan verifikasi ke lapangan. BPKP hanya melihat di atas kertas BAP dari yang disampaikan oleh jaksa. Tetapi tadi dalam putusan tiba-tiba dikatakan BPKP melakukan verifikasi ke lapangan. Itu juga manipulasi fakta persidangan. Yang ada justru kami yang menghadirkan guru-guru perwakilan se-Indonesia yang hadir langsung ke persidangan menjelaskan bahwa Chromebook itu bermanfaat pada saat itu. Jadi ini dibalik-balik nih fakta-fakta persidangan. Nah, banyak lagi fakta-fakta persidangan lainnya yang dianggap oleh hakim ada, lalu dibilang tidak ada. Atau sebaliknya, yang tidak ada dibilang ada. Nah, hal-hal ini sudah kami kumpulkan dan kami siapkan untuk menjadi bahan laporan kami. Kita sependapat dengan Pak Heri bahwa kita sebelum ada putusan yang lebih lanjut, kita harus hormati putusan ini. Tetapi untuk kita sudah tahu juga nih tentang bagaimana hukum kita, putusan pengadilan kita
kita harus berani katakan bahwa kalau putusan itu tidak benar, tidak baik, ya, harus kita perbaikin, harus kita koreksi, harus kita kritik. Kenapa? Supaya hakim-hakim kita tuh hati-hati dalam membuat putusan. Tujuannya apa? Untuk terciptanya peradilan yang bersih, terciptanya pengadilan yang profesional, agar supaya orang jadi yakin terhadap proses penegakan hukum kita. Kalau hakim membuat putusan yang seenak-enaknya, nggak ada faktanya, dimasuk-masukkan saja, lalu kita harus menghormati itu kita melakukan pembodohan kepada masyarakat kita. Oleh karena itu, kita melihat bahwa banyak sekali hal-hal yang ganjil dalam proses putusan ini. Misalnya juga ini hakim menggunakan teori conditio sine qua non. Teori ini sudah dijelaskan oleh ahli, baik oleh ahlinya jaksa maupun ahlinya dari pihak kami, ahli pidana. Teori ini tidak dapat digunakan lagi, karena teori ini bertentangan terhadap prinsip keadilan. Tetapi tadi hakim dalam putusannya menggunakan lagi teori ini. Nah, itu juga yang kita sesalkan. Jadi terutama Hakim Purwanto dan Sunoto yang memang kelihatan cukup dominan terhadap proses putusan ini, mereka banyak sekali salah menerjemahkan. Kita tidak tahu apakah itu karena memang ketidakpahaman mereka, tidak profesionalnya, atau mungkin ada hal-hal yang lain, kita tidak juga mengerti. Nah, kita bisa bandingkan dengan Hakim Andi Saputra misalnya. Dengan mudah dan sederhana dia menjelaskan, Andi Saputra. Ini hakim muda, hakim ad hoc ya, yang punya pikiran progresif. Dia jelaskan, tindakan-tindakan itu adalah aksi korporasi yang biasa. Karena menurut dia memahami, itu memang terjadi dalam dunia swasta, bahwa peningkatan saham, pengurangan saham itu biasa-biasa saja. Jadi nggak ada yang perlu dicurigai sebagai sebuah tindak pidana. Dan sehingga pada akhirnya kami melihat bahwa selain daripada banding, kami juga akan melakukan upaya-upaya pelaporan terhadap putusan hakim ini. Seperti kita harus mengkoreksi putusan-putusan hakim yang tidak sesuai fakta ini untuk kita buat ada upaya pengawasan, upaya tindakan kepada hakim, supaya hakim-hakim kita tuh dalam membuat putusan itu yang mencerdaskan lah, yang memiliki dasar. Walaupun menghukum tidak apa-apa, itu haknya hakim, tapi dasarnya harus kuat. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, Pak Heri, tadi kan hakim sempat menyatakan bahwa Nadiem terbukti bersalah dan melakukan korupsi secara bersama-sama dalam perkara pengadaan Chromebook ini. Apakah kata bersama-sama itu otomatis berarti ada pembagian peran yang dijelaskan dalam pertimbangan hakim, atau bagaimana ini interpretasinya? Ya, secara umum dalam tindak pidana korupsi kan biasa aktornya tidak satu ya. Ada beberapa aktor dengan berbagai peran. Nah, mungkin dalam konteks itu arahnya ke sana. Karena tadi kan tidak hanya satu yang ditetapkan menjadi tersangka, bahkan sudah ada yang sudah menjadi terpidana bahkan. Maka ini adalah konteks itu tadi. Tapi dalam beberapa kesempatan juga yang perlu kita sampaikan begini. Jangan sampai dalam satu penegakan hukum, baik di kasus non tindak pidana korupsi ataupun di kasus tindak pidana korupsi, ada 6 orang, kemudian 5 sudah dihukum, seakan-akan satu ini juga harus ikut bersalah. Tetap harus pakai pembuktian juga secara material tadi. Itu yang harus ditekankan. Dan poin kedua tadi adalah menarik Bang Ari Yusuf Amir sampaikan bahwa ketika ada kebijaksanaan satu putusan, kebijakan lah, kita tidak memihak dalam sisi bahwa Pak Nadiem pasti benar atau sebaliknya begitu ya. Tapi dalam konteks kebijakan itu yang menarik adalah ketika kebijakan digulirkan di tahun 2018, di tahun 2017, kemudian dimulai proses penyidikannya di tahun 2026, ini perlukah kita melihat kondisi pada saat itu ya, kondisi kebatinan ataupun secara fisik, secara kondisi lingkungan, pengambilan keputusan itu seperti apa. Nah, ini yang kemudian menurut saya jadi penting untuk memberikan keyakinan hakim dalam menilai bahwa keputusan itu walaupun ditarik ke 2026 adalah keputusan yang benar gitu. Nah, ini kan harusnya ada dalam konteks itu dibawa ke arah sana ya, bagaimana menyelami pengambilan keputusan tadi, decision maker-nya. Nah, kadang dalam decision maker itu ada 8 orang, ada 1 atau 2 orang saja nggak setuju, ini pintu masuk juga ini Mbak. Ini menurut saya jadi early warning systemnya sudah berjalan, bahwa ini ada seakan-akan walaupun diambil keputusannya dengan suara dominan kok tidak bulat. Nah, ini kan jadi pintu masuk awal yang bisa saja benar, bisa saja tuduhannya salah, kan kira-kira begitu. Ya. Tapi umumnya biasanya dipakai demikian dalam pengambilan keputusan, sehingga sekarang untuk mengambil decision maker itu kalau nggak bulat ya rasa-rasanya jangan dijalankan, karena pasti akan
ada friksi dengan penegakan hukum. Seakan-akan begitu ya yang saya baca dalam proses praktik dan juga dalam kita mengikuti berbagai kasus khususnya tindak pidana korupsi di penegakan hukum kita dewasa ini. Begitu Mbak tanggapan saya. Ya Pak Heri, ini kan ada salah satu tersangka dalam rangkaian perkara ini yaitu Yuristan yang masih DPO hingga saat ini. Jika nantinya perkara terhadap Yuristan bisa berjalan dan muncul fakta baru atau konstruksi peran yang berbeda, apakah dapat mempengaruhi putusan perkara Nadiem? Ya, ini yang menarik. Acap kali kadang dalam penegakan hukum saya juga sebagai lawyer atau sebagai ahli juga kadang menemukan nih. Ada satu orang yang dijadikan dalam pusaran kasus tersebut tapi orangnya DPO. Nah terhadap kasus ini bagaimana? Nah sikap dari penyidik atau penegak hukum biasanya istiqomah di jalannya. Beliau akan selalu teruskan perkara ini karena bicara tentang kepastian hukum. Tapi dari sisi mereka yang akan diadili ini kan menjadi secara keadilannya menurut mereka jadi bermasalah. Bagaimana kalau keterangannya terhadap orang itu ternyata berubah, ternyata bukan dia faktanya, sedangkan proses sudah berjalan terlebih dahulu, bahkan sudah diputus bersalah, bahkan sudah menjalani proses pidana. Nah ini kasus DPO semacam ini memang jadi pertanyaan, apakah kemudian menghentikan perkaranya atau tetap lanjut? Nah tergantung sebenarnya perannya dia. Kalau perannya besar, ya apa yang sudah dilakukan oleh katakanlah para penegak hukum saat itu untuk menemukan yang bersangkutan kan. Nah bisa saja ternyata ketika ditemukan tadi jawabannya ataupun fakta yang disampaikan berbeda 180 derajat atau malah mendukung, memperkuat. Nah ini kan berarti menguntungkan bagi pihak jaksa penuntut umum. Tapi harapan dari pencari keadilan pastinya ya orangnya ditemukan agar kalaupun ada keterangan atau kesaksian yang diberikan maka dia bisa mempersiapkan pembelaan demi kepentingan hukumnya dia di muka pengadilan. Nah itu dalam perspektif yang pasti berbeda Mbak, sampai kiamat H-1 pun saya yakin nggak akan sama itu ya antara penyidik, posisi penyidik, sikap penyidik dengan sikap dari Bang Arief Yusuf Amir sebagai kuasa hukum di perkara apapun kan, kira-kira begitu. Nah ini yang harusnya ada perspektif kalau kita mau bicara kebenaran material, keadilan substantif, ini yang harusnya dipersiapkan agar celah-celah hukum dalam katakanlah pembuktian, dalam putusan, dalam upaya hukum itu nggak ditemukan ya, jangan sampai ya jalankan saja, nanti silahkan membela diri di pengadilan. Ini kan yang membuat banyak orang akhirnya menjadi hal ini menjadi isu ya di seputaran masyarakat, apalagi yang awam tentang hukum. Nah ini yang harusnya diberikan edukasi yang baik. Harapannya ya tadi kalau memang ini bicara kebenaran material, orangnya ditemukan sehingga keterangan yang diberikan itu bisa bernilai guna, berdaya guna, bisa memperberat hukuman orang tersebut atau malah membebaskan. Nah, ini kan dua sisi mata uang yang dalam penegakan hukum harusnya dipertimbangkan secara proporsionalitas. Sekarang bicara pasal 53, 54 KUHP pidana yang baru Undang-Undang 1 tahun 2023. Hal itu kan dipertajam ya, bahwa ketika ada friksi antara keadilan dan kepastian hukum, mana yang didahulukan? Nah, keadilan yang didahulukan, misalnya begitu. Kemudian juga dalam tujuan pemidanaannya di pasal 54 banyak items yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menentukan satu pemidanaan yang tepat bagi satu perkara pidana. Itu mungkin tanggapan saya, Mbak. Baik, saya ke Pak Ari Yusuf Amir dan ini pertanyaan terakhir. Setelah seluruh proses yang sudah berjalan, apakah Anda merasa putusan ini menghadirkan kepastian hukum atau justru masih menyisakan pertanyaan? Dan apa pesan dari klien Anda, Pak Nadiem, pada publik setelah putusan hari ini? Iya tentunya ya, kita sebagai bagian dari penegak hukum, karena advokat itu juga adalah bagian penegak hukum. Memang betul, kita harus betul-betul mengamati putusan-putusan dari hakim-hakim kita. Artinya, seandainya dalam putusan-putusan tersebut memiliki dasar kajian yang tepat sesuai dengan fakta-fakta persidangan, itu secara jujur pihak pengacara, walaupun berbeda dengan keinginannya, harus menyadari dan mengakui putusan-putusan tersebut. Tetapi sebaliknya, jika putusan tersebut memang nyata-nyata mengaburkan fakta persidangan, membelokkan jalannya persidangan, lalu tidak mempunyai landasan yuridis yang kuat, wajib harus dikritisi dengan upaya banding, dengan upaya sosialisasi kepada masyarakat. Karena kenapa? Supaya terjadi tidak ada pembodohan kepada masyarakat kita, supaya terjadi perbaikan dalam penegakan hukum kita.
Itu yang tadi yang ingin kita tekankan. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Heri tadi, bahwa kalau seandainya dari misalnya katakanlah 6 terdakwa, 1 dihukum, harus yang lainnya juga dihukum, itu juga salah pola pikir seperti itu. Karena itu tadi, Mas Heri, ini juga merupakan salah satu pertimbangannya hakim, bahwa mereka sudah menghukum Ibam dan yang lain, sehingga Nadiem harus dihukum juga. Ini kan menjadi lucu, kalau itu yang dijadikan bahan pertimbangan. Nah jadi, ketidakbaikan dalam putusan ini harus kita kritisi. Dan kita harus perbaiki supaya kita jangan terjadi pembodohan kepada masyarakat kita. Baik. Kita ingat ya, bahwa kita sangat banyak membutuhkan investasi-investasi terhadap pembangunan ekonomi kita. Tapi kalau tidak ada kepastian hukum di negara ini, pihak mana yang berani melakukan investasi ke negara kita ini? Ini menjadi perhatian serius bagi kita semua. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Ari Yusuf Amir, kuasa hukum Nadiem Makarim, dan Pak Heri Firmansyah, pakar hukum pidana, telah berbagi bersama kami, dan terima kasih juga atas waktunya di Sindo Sore. Sehat selalu, Pak. Terima kasih. Perso Panglima Korps Marinir pimpin sertijab 7 jabatan strategis Korps Marinir. Jabatan dan Brigif 4 Mar bisa diserah terimakan ke Kolonel Marinir Kanang Budi Raharjo, sementara jabatan dan Denjaka dipercayakan kepada Kolonel Marinir Prof. Derganmen Syah Akbara. Lapor upacara serah terima jabatan dan Brigif 4 Marinir. Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Endi Supardi memimpin upacara serah terima jabatan 7 jabatan strategis di lingkungan Korps Marinir yang digelar di Geraha Aminullah Ibrahim, Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta, Senin 29 Juni 2026. Pemberhentian dari pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI Angkatan Laut. Dalam keputusan tersebut, jabatan dan Brigif 4 Mar BS diserahkan dari Kolonel Marinir Supriyadi Tarigan SIP/MM kepada Kolonel Marinir Kanang Budi Raharjo MTR Hanla CHRMP. Sedangkan jabatan dan Denjaka dipercayakan kepada Kolonel Marinir Prof. Derganmen Syah Akbara MTR Hanla. Rangkaian sertijab diawali dengan pembacaan keputusan Kepala Staf Angkatan Laut, pengambilan sumpah jabatan, penanggalan dan penyematan tanda pangkat, serta jabatan, penyerahan tongkat komando dan lambang kesatuan, serta penandatanganan fakta integritas dan naskah berita acara serah terima jabatan. Wujudkan Denjaka sebagai prajurit-prajurit yang profesional, integratif, loyalitas tingkat tinggi, dengan adaptif. Tentunya tugas kami sebagai satuan anti teror yang mempunyai aspek laut sangat kompleks di dalam penugasan. Untuk itulah hal-hal yang terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi menjadi visi saya. Kemudian prioritas di dalam pembinaan yang akan saya sampaikan kepada prajurit-prajurit Denjaka nanti adalah pertama masalah keluarga, karena bagaimanapun keluarga adalah fondasi yang kuat untuk menciptakan prajurit-prajurit yang profesional. Dari situ muncul bagaimana ketika dia meninggalkan tugas, bagaimana ketika dia melaksanakan dinas luar, keluarga dalam kondisi harmonis, tenang, sehingga ini akan membuat prajurit kapan saja. Kembali di Sindo Sore, pemirsa, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memperingatkan Amerika Serikat untuk tidak ikut campur dalam pengaturan Selat Hormuz. Menurut Araghchi, ikut campurnya pihak lain akan menyebabkan peningkatan ketegangan kawasan Timur Tengah dan menunda pembukaan jalur pelayaran strategis tersebut. Hal ini disampaikan Araghchi saat berbicara pada konferensi pers bersama di Baghdad dengan Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein. Berdasarkan nota kesepahaman yang ditandatangani dengan Amerika Serikat, Selat Hormuz akan kembali ke kapasitas sebelum perang dalam waktu 30 hari. Ia juga menyerukan penghentian seluruh operasi militer Zionis Israel di kawasan Timur Tengah termasuk Lebanon. Menteri Luar Negeri Iran ini menyambut baik usulan Irak untuk meluncurkan dialog regional antara Dewan Kerjasama Teluk.
این ترتیبات در حال اتخاذ هست، در حال اجرا هست و مسئولیت این ترتیبات با جمهوری اسلامی ایران هست و هیچ نهاد دیگری یا کشور دیگری در این خصوص مسئولیتی نداره بر اساس یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شده. هر گونه دخالت در این امر، هر گونه تلاش برای اتخاذ ترتیبات جدید. Militer Israel kembali menyerang wilayah Nabatiyah, Lebanon Selatan. Israel mengklaim menargetkan pejuang Hizbullah yang membawa peluncur roket untuk menyerang pasukan mereka. Serangan militer Israel kembali terjadi di Nabatiyah, Lebanon Selatan. Serangan diklaim menargetkan pejuang Hizbullah yang hendak menyerang pasukan Israel dengan senjata peluncur roket. Militer Israel juga mengklaim telah mengenai para pejuang Hizbullah di lokasi penyembunyian mereka di tempat terpisah. Serangan ini dilancarkan sehari setelah penandatanganan kesepakatan di Washington antara Lebanon dan Israel. Ke informasi selanjutnya pemirsa, sejumlah negara di Eropa dilanda gelombang panas. Warga Paris frustasi menghadapi panasnya cuaca, memilih berenang di sungai. Sementara gelombang panas bahkan membuat lapisan jalur tram di Jerman meleleh. Warga Paris, Prancis memadati Kanal Saint-Martin di tengah melonjaknya suhu hingga 37 derajat Celcius. Warga sempat memadati kanal, berenang di air dan duduk di sepanjang tepi kanal untuk menurunkan suhu tubuh. Kericuhan terjadi di berbagai toko di Prancis. Warga berebut membeli kipas angin dan pendingin ruangan di tengah serangan gelombang panas ekstrim. Lebih dari separuh wilayah Prancis berstatus siaga dengan suhu melampaui 40 derajat Celcius. Akibat serangan gelombang panas ekstrim, warga Leipzig, Jerman frustasi. Suhu ekstrim pecahkan rekor hingga 41 derajat Celcius. Bahkan suhu panas membuat lapisan jalur tram meleleh. Kondisi ini membuat transportasi terganggu. Material ini memanas dan mengalir ke beberapa bagian rel dan jalan raya. Gangguan ini memaksa layanan tram di berbagai kota dihentikan. Kembali di Sindo Sore, pemirsa, pelaku penyekapan gadis YTR Taufik Hidayat ternyata pernah mendatangi gedung Pakuan pukul 4 dini hari sebelum diciduk Polda Jawa Barat. Deddy Mulyadi menyebut jika saat itu Taufik Hidayat ketakutan karena diburu oleh masyarakat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengungkap fakta baru. Taufik Hidayat, pelaku penyekapan gadis YT, pernah mendatangi rumah dinasnya di kawasan Otista, Kota Bandung. Taufik datang menggunakan helm dan masker menemui petugas jaga, namun ditolak oleh petugas keamanan. Tak hanya ke gedung Pakuan, Taufik juga datang ke Lembur Pakuan hingga Cikawung. Namun, orang yang mengantarkan tidak berani melanjutkan karena takut diamuk massa. Saat itu Taufik sudah diburu oleh masyarakat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan Taufik tidak meminta perlindungan. Pelaku hanya akan menyerahkan diri, namun ingin menyampaikan sesuatu hal terlebih dahulu. Jadi Taufik Hidayat sempat datang ke gedung Pakuan jam 4 dini hari, menemui pos jaga dan dia ngomong pakai helm, pakai masker. Saya ingin ketemu Pak Gubernur, saya mau dipenjara tapi ada hal yang harus saya sampaikan dulu. Ya, jadi itu, dan CCTV-nya ada. Jadi memang dia mencari dan dia juga berusaha untuk datang ke Lembur Pakuan. Sampai di Cikawung, yang nganterinya nggak berani karena takut di jalan dilihat oleh orang, ketahuan sama orang, digebukin. Saat ini,
Taufik Hidayat telah ditangkap Polda Jabar atas kasus penyekapan dan penganiayaan gadis JT selama 3 tahun. Sementara, kondisi gadis JT kini mulai membaik usai dirawat selama 2 minggu. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kasus penyekapan 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat memasuki babak baru. Polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam kasus penyekapan tersebut. Tiga karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat disekap selama 21 hari. Tak hanya dikurung, ketiga korban mendapat tindakan kekerasan fisik. 3 karyawan tersebut dituduh telah menggelapkan plat percetakan senilai ratusan juta rupiah. Korban diminta uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah per orang, meski pihak keluarga telah membayar uang tebusan 50 juta rupiah, namun korban tidak dibebaskan. Polisi yang menyelidiki kasus tersebut telah menangkap dan menetapkan 7 orang tersangka. 7 tersangka terdiri dari 5 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, memiliki peran berbeda terhadap korban. Dalang dari aksi keji itu merupakan pemilik usaha percetakan. Adapun terhadap para terduga pelaku yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka telah melakukan pemerasan terhadap ketiga korban dengan cara melakukan penyekapan. Bahkan beberapa perbuatan penganiayaan sampai dengan melakukan pemasungan. 7 tersangka kini telah ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta ramai pengunjung di masa libur sekolah. Tak sedikit pengunjung yang datang memboyong keluarga untuk menikmati semua keseruan di PRJ. Momen libur sekolah banyak dimanfaatkan warga untuk berlibur ke sejumlah tempat wisata. Salah satunya Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta. Salah satu ciri khas menarik dari gelaran PRJ ini adalah banyaknya pengunjung yang menggendong tas makanan ringan berukuran jumbo. Tidak hanya itu, pesta rakyat terbesar se-Asia Tenggara ini juga menghadirkan pameran produk, bazar UMKM, wahana permainan, kuliner Nusantara, hingga konser musik. Pekan Raya Jakarta digelar selama 32 hari, mulai dari 11 Juni sampai 12 Juli mendatang. Dan kami ajak Anda melihat suasana terkini di Pekan Raya Jakarta di Arena J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Kita sudah terhubung dengan rekan Kea Della Rosa. Selamat sore Kea, apa saja yang menarik di PRJ sore ini? Ya, selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Kondisi di PRJ semakin sore semakin ramai nih. Memang tidak terasa 2 minggu lagi PRJ akan usai, tepatnya tanggal 12 Juli mendatang. Dan semakin lama semakin banyak promo yang ditawarkan dari brand-brand yang berada di PRJ hari ini. Saat ini saya berada di Hall D2, tempat di mana brand otomotif dan juga brand elektronik ada. Menariknya di sini ada booth dari Autotech, di mana kalau misalnya kita ngomongin otomotif, Anda nih para pengunjung di PRJ jangan bingung lagi karena bisa langsung saja datang ke booth yang ada di Hall D2 ini, yakni booth Autotech, yang dimana nantinya akan ada beberapa acara seperti mini talk show terkait dunia otomotif, lalu juga dunia elektronik yang nantinya juga bisa menjadi referensi bagi Anda penyuka otomotif yang ingin berbelanja motor, mobil terbaru di PRJ ini. Memang booth ini juga ada setiap hari hingga tanggal 12 Juli mendatang, sehingga bagi para pengunjung PRJ dapat menikmati sembari bertanya-tanya terkait dunia otomotif dan juga dunia elektronik. Selain itu ada juga nih charging station yang memang diberikan oleh pihak Autotech ini atau dari pihak iNews untuk para pengunjung ketika lelah dan juga ingin beristirahat serta menge-charge handphonenya bisa langsung datang ke booth dari Autotech ini sendiri. Kalau misalnya kita ngomongin PRJ, Nadia dan juga pemirsa, selain otomotif, elektronik, banyak sekali makanan dan juga brand-brand rumah tangga serta kecantikan.
Maka dari itu tidak heran PRJ menjadi destinasi favorit bagi warga Jakarta dan juga luar Jakarta untuk menikmati libur akhir pekan, bahkan kalau sekarang ini lagi libur sekolah ya, karena tidak jarang tadi saya lihat banyak sekali anak kecil bersama orang tuanya datang sembari membawa jajanan ciki-ciki atau snack bag warna-warni yang harganya pastinya murah banget nih Nadia. Sehingga anak-anak semakin sering gitu datang ke PRJ karena memang jajanannya banyak, murah-murah. Nah, kalau misalnya Nadia yang di kantor nih bingung mau jalan-jalan kemana, langsung saja bareng sama saya ke PRJ di Kemayoran sampai tanggal 12 Juli 2026. Kembali ke studio, Nadia. Baik, nanti saya nyusul ke PRJ deh Kea. Terima kasih Kea melaporkan langsung dari PRJ Kemayoran, Jakarta. Selamat bertugas kembali sambil eksplor jajanan di sana. Beralih ke informasi lain pemirsa, jenazah Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni atau Dr. Ica dimakamkan di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Senin siang. Misa pemakaman Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni atau Dr. Ica dilakukan di rumah duka di perumahan RSS Baumata, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Senin siang. Ratusan pelayat pun memadati rumah duka mengikuti misa pemakaman dan memberi penghormatan terakhir terhadap Dr. Ica. ASN yang hadir mengenakan pakaian dinas, sementara para dokter mengenakan jas putih. Para pelayat juga menemui keluarga korban dan memberikan ucapan duka. Jenazah Dr. Ica kemudian diberangkatkan menuju TPU Liliba menggunakan ambulans. Dr. Ica ditemukan meninggal gantung diri di rumahnya pada 26 Juni 2026 lalu. Ia diduga nekat bunuh diri setelah mengalami depresi akibat diintimidasi 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara saat menangani seorang pasien anak yang terkena gigitan ular berbisa di IGD Rumah Sakit Leona Keva Menanu pada 13 Juni 2026 lalu. 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara yang diduga melakukan intimidasi yakni Terezius Lazakar, Robert Tubani, dan Veronica Lake. Kapolres Timur Tengah Utara AKBP Eliana Papoteh telah melakukan pemanggilan terhadap ketiga anggota DPRD tersebut untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan intimidasi tersebut. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni Anyus melaporkan. Pada tanggal 13 Juni 2026, saya menghadiri kegiatan arisan istri-istri anggota DPRD TTU di Kecamatan Insana. Setelah kegiatan selesai, saya pulang dan menumpang kendaraan bersama 2 rekan anggota DPRD dan salah satu istri anggota DPRD. Salah satu rekan DPRD ikut dalam perjalanan dari Insana ke Keva untuk menjenguk ponakannya yang terkena gigitan ular berbisa dan sedang dirawat di Rumah Sakit Leona. Dalam perjalanan pulang, saya pun ikut membesuk karena ponakannya sementara dirawat di instalasi gawat darurat. Jadi kehadiran saya di rumah sakit bukan merupakan kunjungan yang direncanakan sebelumnya. Saya ikut bersama rombongan karena kebetulan pulang bersama mereka. Sesampainya di rumah sakit, 2 rekan saya terlebih dahulu masuk ke ruangan perawatan. Sementara saya masih berada di depan IGD berbincang dengan istrinya anggota DPRD. Brazil menang comeback 2-1 melawan Jepang di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kemenangan Brazil dicetak Gabriel Martinelli di masa injury time. Informasi ini sekaligus menutup Sindo sore hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapat informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan di sindonews.com. Saya Raisa Nadia, mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.